sahabat yang terkasih, renungan Sabda Hidup di hari Selasa ini, khususnya pada pesta Santo Yohanes Maria Vianney, diambil dari Injil Matius, bab 15 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10-14. Orang dengan kemampuan IQ atau kecerdasan intelektual, begitu banyak di dunia ini. Orang dengan kemampuan EQ atau kecerdasan emosional itu tidak begitu banyak. Nah, bagaimana dengan orang dengan kemampuan spiritual seperti Santo Yohanes Maria Vianney? Saya dan para sahabat dipanggil untuk melangkah, belajar khususnya dari Santo Yohanes Maria Vianney ini. Santo Yohanes Maria Vianney, boleh saya katakan, dia mempertemukan dua kutub. Kutub yang pertama, apa yang disebut dengan kutub kerapuhan. Kutub yang kedua, apa yang disebut dengan kutub kebijaksanaan. Kerapuhan sebagai seorang manusia dalam perjalanan hidupnya, kemampuan intelektualnya itu rata-rata saja. Ya, di seminari orang tidak melihat dia dengan dua mata, karena kemampuan intelektualnya itu rata-rata saja. Bahkan ketika dia ditabiskan, setelah ditabiskan itu, uskup tidak mempercayakan kepada dia untuk melayani sakramen tobat atau pengakuan. Karena uskup tahu bahwa kemampuan intelektualnya itu tidak mampu untuk memberi nasihat-nasihat rohani kepada orang-orang pada saat itu. Tetapi kemudian para sahabatku yang terkasih, satu hal yang sangat-sangat menarik, khususnya ketika dia ditugaskan di sebuah gereja. Apa yang terjadi di sana? Di tempat yang baru itu, dia tunjukkan sesuatu yang lain. Apa yang saya sebutkan tadi itu adalah kecerdasan spiritual. Kesalehan rohaninya, dia tunjukkan sungguh-sungguh. Sampai-sampai orang-orang yang ada di situ berbondong-bondong mereka datang ke gereja untuk mendengarkan nasihat rohaninya kepada mereka semua. Inilah sebuah kesaksian hidup yang menghantar saya dan para sahabat, khususnya bagaimana Injil pada hari ini. Injil sangat jelas mengatakan, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Dengan demikian yang mau ditunjukkan dalam kisah Injil pada hari ini, setiap pribadi, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Kemampuan yang sangat terbatas. Saya yakin dan percaya Tuhan tempatkan kita sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Tuhan itu tidak pernah beri yang lebih kepada kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita ditugaskan di mana, disitulah bagaimana Tuhan menunjukkan jalan. Dan setiap pribadi dengan kemampuan yang ada, itu jangan pernah tangisi apa yang menjadi kemampuanmu itu. Tetapi tetaplah bersyukur. Kalau memang Tuhan sudah memberikan itu, tetaplah melangkah. Karena bukan kita yang merancang perjalanan hidup kita, tetapi Tuhan sendiri. Mari para sahabatku yang terkasih, tetaplah melangkah, belajar apa yang disebut dengan kecerdasan spiritual, kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga dalam pelayanan dengan sesama. Itu menghantar kita kepada sebuah sukacita Injil, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari teruslah melangkah, belajarlah khususnya dari Santo Yohanes Maria Vianney. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.